mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Semua terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah divonis bersalah. Ferdi Sambo dihukum mati, Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Tadinya Richard Eliezer yang didakwa sebagai eksekutor oleh jaksa hanya divonis 18 bulan penjara. Statusnya sebagai justice kolaborator dan dukungan yang kuat dari masyarakat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman. Keberanian dan kejujuran Eliezer berbuah keringanan hukuman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa keadilan itu ada dan nyata. Namun apakah vonis ini akan dieksekusi atau akan menguap di pengadilan yang lebih tinggi? Inilah Satu Meja The Forum, menangnya kejujuran. Pasutri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendapat vonis jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Ferdi Sambo mendapat vonis maksimal atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara Putri Chandrawati mendapat vonis 2,5 kali lebih berat dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis mati untuk Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri sukses mendapat apresiasi berbagai pihak. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Kita mengapresiasi vonis Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian juga dua bekas anak buah Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, yang divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sementara Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Kuat dan Ricky memastikan mengajukan banding. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan akan banding atau menerima putusan hakim. Vonis atas Richard Eliezer Budiang Lumiu menjadi puncak rangkaian proses hukum membongkar skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tuntutan jaksa 12 tahun penjara buat Eliezer dipangkas habis oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan status justice kolaborator dan amicus curiae. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menangnya kejujuran, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Malam, Selamat Martin. Kemudian ada Mbak Susila Ningtyas, wakil ketua LPSK. Malam, Selamat malam. Susi.
Di ujung sebelah kanan ada Mas Joko Sarwoko, Prof. Joko Sarwoko, Hakim Agung periode 2004-2012. Malam, Pak Joko. Di sebelah kiri saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Malam, Mas Bung Roni. Dan kemudian ada Prof. Sulistiawati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Koordinator Aliansi Akademis Indonesia yang juga telah hadir di studio. Melalui sambungan Zoom, saya juga telah tergabung dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mas Budi. Dan ada juga Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam. Malam, Prof. Mahfud. Malam semuanya. Oke. Jadi dan para narasumber yang lain, selamat malam. Prof. Mahfud, saya akan memulai diskusi dengan Prof. Mahfud. Saya baca di media online, Prof. Mahfud menyaksikan vonisnya Eliezer dan setelah vonis dibacakan Prof. Mahfud tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan, Prof? Ya kaget aja. Kaget? Hakimnya, ya kaget karena ada hakim yang begitu hebat dan berani. Oh. Dari 12 tahun menjadi 1,5 tahun itu memang perlu keberanian untuk menjelaskan itu. Saya sendiri dalam wawancara sebelumnya yang seperti di viral melalui Uya Kuya itu kan saya bilang kira-kira yang layak tuh 4 tahun lah, 4 tahun atau di bawah 5 tahun lah gitu kan, itu kan wawancara saya beredar. Oke. Tetapi kalau 12 tahun itu enggak benar menurut saya kan begitu. Tetapi jatuh 1,5 tahun loh, hebat bener. Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ. Dari berbagai kontroversi, lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak, gitu ya, dengan penuh keyakinan. Nah, bagi saya surprise, sehingga saya langsung bertepuk tangan pada waktu itu. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu, ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan apa enggak, karena saya surprise saja gitu, hebat ini gitu. Nah, kalau mau ada yang merayakan, bagus, karena ini berarti gini, kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk, bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini biasa terjadi hal seperti itu. Jadi saya katakan hakimnya ini hebat ini. Berarti iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di tengah jalan gembos ya, Prof, ya, berubah di tingkat banding gitu ya? Ya, karir hakimnya juga, perilaku hakimnya juga bisa aja bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi saya berharap hakim-hakim itu majulah ke depan. Oke. Prof. Mahfud, jadi menurut analisa Prof. Mahfud, ini gimana bisa ada rasa keadilan yang jomplang, mengadili perkara yang sama, dengan saksi yang sama, dengan terdakwa yang sama, tapi tuntutan dan vonis hakim bisa sangat berbeda. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya bisa saja, dan itu banyak terjadi ya, banyak terjadi dalam pengertian selalu beda. Kalau ada anunya sebenarnya, ada shocknya juga kalau di kejaksaan. Kalau tuntutannya begini, gitu, kasusnya begini, faktornya begini, tuntutnya begini. Tapi menurut saya tidak terlalu penting. Sekarang vonis sudah turun, gitu. Dan memang kalau dari sudut faktanya bahwa apa yang menyebabkan Eliezer itu hukumannya sangat ringan, secara teoritis dia memang bisa bebas sebenarnya. Bisa bebas? Secara teoritis memang ada pasalnya, melaksanakan perintah jabatan yang tidak bisa dihindari kan. Dia kan orang kecil di situ, lalu disuruh gitu, kalau ngelak bisa dia yang ditembak, bisa dia yang dipecat kan. Lalu dia lakukan gitu aja. Dan kemudian dia menerima skenario awal sampai sebulan kan. Sebulan disuruh mengaku dia bahwa saya yang menembak. Dan semuanya percaya bahwa dia yang menembak. Eliezer sendiri dipanggil, kalau saya yang menembak. Kenapa kamu menembak membabi buta? Tidak tahu, pokoknya saya menembak gitu.
Kenapa kamu bilang begitu? Nah, di persidangan baru terungkap. Karena dia dijanjiin oleh Sambo, udahlah kamu ngaku dulu, nanti sudah tersangka, nanti SP3, karena kamu nembaknya itu terpaksa. Gitu, terpaksa membunuh karena kamu ditembak duluan, gitu kan selesai. Tapi dia berani mengungkap itu, sehingga menurut saya pantas dia mendapat justice collaborator seperti itu. Prof Mahfud, sekarang kan Eliezer 18 bulan, sementara tuntutannya adalah 12 tahun. Apakah kemudian dalam kacamata Prof Mahfud, jaksa harus mengajukan banding? Tidak harus ya, tidak ada keharusan itu. Mungkin ada tradisi aja. Kalau di dalam undang-undang kan tidak ada keharusan naik banding atau tidak naik banding. Cuma memang ada tradisinya. Tradisinya itu ya kalau dari tuntutan hanya sekian, banding biasanya. Tapi itu pun bisa tidak, tergantung pada Jaksa Agung. Karena apa? Karena kan ini kasusnya istimewa. Pertama rakyat mendukung, kemudian ada amicus curiae tadi, kemudian yang terpenting semua keluarganya memaafkan sejak awal. Lalu mau mewakili siapa lagi jaksa ini? Mewakili negara sudah dinilai oleh hakim sebagai kedudukannya mewakili negara. Keluarga sudah memaafkan gitu. Nah, kira-kira itu menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung untuk naik banding apa tidak. Kalau dari yang dikatakan Prof Mahfud, kalau bisa disimpulkan, apakah kira-kira dalam kasus Eliezer jaksa tidak perlu banding? Tidak, kalau itu saya masuk ke proses pro justisia saya tidak boleh. Biar tidak aja boleh. Kejaksaan Agung memutuskan sendiri. Tapi saya kira pesan kita sudah sampai. Pesan kita sudah sampai secara tersirat. Tapi Iya. gini, ketika vonis itu kemudian dijatuhkan dan Prof Mahfud pernah membuat sinyalemen bahwa akan ada operasi bawah tanah atau atas tanah. Apakah itu kemudian tidak berhasil atau memang betul-betul hakim ini hakim yang mandiri, Prof? Ya, hakim yang mandiri tidak berhasil gitu. Tapi kalau itu sih sebenarnya kalau saudara lihat pernyataan saya itu kan begini, DVD yang selalu di setel itu oleh Mas Budiman ya ketika acara yang lalu, satu meja yang lalu yang sebelum ini kan saya mengatakan begitu. Ada wartawan kan tanya, gimana Pak? Katanya ini ada orang mau mempengaruhi kejaksaan operasi seorang brigjen. Saya bilang saya dengar juga kan gitu. Saya dengar juga. Kalau cuma brigjen suruh menghadap saya, siapa brigjennya? Kan saya bilang begitu. Suruh menghadap saya, nanti saya ketemukan dengan maijen, saya punya maijen. Kalau yang bergerilya itu maijen, suruh menghadap saya juga, saya punya letjen di sini, saya bilang begitu. Jadi saya memang tidak berpretensi untuk mengungkap siapa dan siapanya gitu. Karena itu menjawab pertanyaan dan saya sudah mendengar juga memang, bahkan ada laporan juga ke tempat saya gitu. Siapa dan bagaimana. Tapi itu kan gosip-gosip gitu hanya bisa dilayani dengan pernyataan terbuka juga. Kalau dipanggil pasti tidak ngaku kan. Pernyataan terbuka aja, jangan coba-coba bergerilya. Kalau Anda brigjen, saya punya maijen, kan juga bilang gitu. Kalau Anda yang bergerilya maijen, saya punya letjen, kan gitu. Oke, itu operasi bawah tanah ya, operasi bawah tanah yang dikerjakan oleh satu kelompok itu kan di pengadilan negeri bisa katakanlah mungkin gagal. Apakah tidak mungkin nanti juga akan ini dinaikkan kepada pengadilan banding? Ya bisa saja, makanya Anda sering-sering berteriak seperti sekarang ini, mari bersama saya. Jadi butuh pengawasan publik gitu? Karena banyak berteriak kita ini. Di civil society-nya galak gitu. Anda begitu juga, kawal gitu, mari sama-sama. Gitu. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya, diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadang-kala kita dibuat terkejut sering kali. Putusan begini di pengadilan tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi. Disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah oleh sebab itu yang ini nih mari kita pelototi terus. Jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat. Ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Kalau seperti yang hakim ini misalnya teror harusnya itu ketika video dia beredar itu ya dikatakan menelpon kepada seseorang
yang sesudah dicek ternyata bukan. Itu kan saya sudah bilang, itu bentuk teror. Karena dulu waktu saya jadi hakim juga diviralkan video ini, Pak Mahfud bicara dengan presiden berdua gitu. Di mana saya bicara berduanya? Tapi saya tidak terpengaruh gitu. Pokoknya putus ya putus, akhirnya selesai. Kalau sudah diketok kan selesai. Oke, Prof. Mahfud, pertanyaan saya yang terakhir. Apa hikmah yang bisa diambil dari kasus persidangan yang hampir 8 bulan ini menyita perhatian publik? Hikmahnya banyak ya. Pertama, kita sekarang mungkin sudah menemukan cara siapa yang bisa dianggap sebagai justice collaborator itu. Penentunya itu siapa? Hakim apa jaksa? Itu kan kemarin jaksa bilang jaksa yang menentukan, dan kami sudah memotong 12 itu. Kalau tidak, kalau bukan karena justice collaborator, dia hukumannya 20 tahun atau seumur hidup gitu. Karena dia justice collaborator kasih 12, tapi dikatakan bahwa itu bukan justice collaborator, tidak jelas itu. Akhirnya hakim sekarang yang menentukan. Hakim sendiri yang menentukan tadi di vonisnya. Tidak ada tuh di tuntutan jaksa dan jaksa bahwa ini justice collaborator. Hakim menentukan sampai 2 kali menyebut. Ya, yang terakhir itu juga istilah resminya justice collaborator yang di depan disebut karena bekerja sama mengungkap kasus kan gitu. Itu justice collaborator. Saya kira itu satu hikmah yang kedua. Masyarakat jangan takut gitu. Kadang-kala kan masyarakat skeptis gitu. Adalah pesimis. Itu enggak bisa, itu menyangkut A, B, C, D. Mari kita teriak sama-sama. Kalau kita enggak bisa sendirian rame-rame. Kayak gini nih, kalau tidak ada kerjasama dengan civil society, maaf kalau saya misalnya harus menyebut nama orang yang sangat berani, teguh iman, Teguh Sugeng Santoso dan Kamarudin Simanjuntak. Kan itu yang paling getol di awal ketika orang nggak percaya. Udahlah, polisi mati kan biasa. Tapi orang itu terus berteriak. Sampai saya yang ada di Mekah juga, loh ini nampaknya ada sesuatu. Saya ngomong dari Mekah, ini nggak wajar kematiannya. Karena saya mengikuti itu. Apa-apa yang dikatakan oleh Kamarudin dan Teguh. Ini pasti ada sesuatu. Maka saya ngomong dari Mekah. Pokoknya kita ganti perspektif. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya panggil Kompolnas. Apa perspektifmu? Nggak, Pak, ini begini. Kira-kira percayalah pada skenario Sambo bahwa ini. Nggak bisa, itu perspektifnya salah, saya bilang. Harus balik. Sekarang ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Bagaimana? Saya tunjukkan semua nih, kejanggalan-kejanggalan mulai dari jumpa pers, mulai dari pengungkapannya terlambat 2 hari dari hari kejadiannya karena katanya hari libur. Saya tanya, sejak kapan kalau hari libur lalu penyidikan pidana itu lalu ditutup? Kan gitu, itu tidak ada liburnya. Kemudian penjelasannya juga tidak jelas. Kemudian saya dengar, gimana kamu sudah ke TKP udah berubah semua, ubah perspektifnya. Mari kita kerjasama ini. Pokoknya harus diulang ekshumasi, diadakan ekshumasi. Kemudian ini tidak akan terbuka kalau di propam itu tidak diangkat, tidak dipindai semua. Karena di situ ditutup, orang mau masuk itu dilarang. Sementara TKP-nya udah hilang. Baru Pak Kapolri kan dipindah malam itu juga, besoknya ngaku. Karena dipisahkan satu sama lain. Nah, di situ kemudian muncul semua. Nah, dari sudut ini, maka sebenarnya putusan hakim ini menurut saya sudah tepat ya. Ketika dia memberi keringanan kepada Eliezer. Karena dia orang ini sebenarnya kalau dia tidak bicara, tetap ngaku saya yang membunuh, bahkan Komnas HAM percaya kan itu. Ketika meriksa lalu datang ke tempat saya, enggak Pak, yang bunuh Eliezer sudah ngaku. Begitu ke tempat saya tetap nggak percaya. Besoknya ngaku kan bahwa bukan saya yang membunuh, tapi ini pembunuhan, ini skenario. Nah di situ lalu terbuka semua, dan ini yang menyebabkan kita lalu menjadi kompak. Ini harus lawan rame-rame gitu dalam situasi seperti ini. Kalau spesifik perbaikan untuk tegas. Kalau spesifik untuk perbaikan untuk kepolisian apa, Prof. Mahfud? Pak, saya kira bukan forumnya di sini. Nanti saya bicara dengan kepolisian aja. Oke, baik. Tapi intinya adalah bahwa teruslah berteriak untuk mengawal kasus agar keadilan tetap tegak di bumi pertiwi ya, Prof. Mahfud ya? Iya, masyarakat berteriak. Kita yang punya jabatan bekerja menurut posisinya masing-masing untuk memaksimalkan usaha itu. Lalu masyarakat seperti Anda, saya senang. Civil society, media, itu semua kompak banget dalam kasus ini. Oleh sebab itu, saya percaya media massa itu di hari Dewan Pers kemarin, saya katakan paling hidup
pilar demokrasi yang 4 itu yang masih paling sehat pers. Memang misalnya Kompas mungkin dalam segi politik tertentu dia politik mendukung orang, tapi dalam masalah ini kompak, media apapun sama, enggak marah terhadap peristiwa ini, iya kan? Iya. Mungkin TV itu mendukung calon presiden ini, tapi dalam kasus ini semua TV sama marah terhadap kasus ini. Nah, kita harus kompak seperti ini. Sehingga kalau urusan politik yang sifatnya partisan, dukung dan dukung, silakan aja, itu boleh saja menurut saya kalau tidak bisa dihindari oleh pemilik modal lah ya. Tetapi Baik, Prof. dalam Mahfud. hal yang menyangkut kepentingan orang banyak kita harus kompak seperti ini. Ya. Baik, Prof. Mahfud telah tergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih, Prof. Mahfud. Makasih, Bagaimana perspektif dari para advokat dan keluarga korban setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Roni Talapesi. Bung Roni, selamat ya, kerja kerasnya sekarang udah agak lega. Ya, terima kasih Mas Budiman, terima kasih juga dukungan luas, terutama Kompas. Oke, saya tanya ya, 18 bulan penjara untuk Eliezer. Menurut Anda, ini apa? Kemenangan nurani, kemenangan suara publik, atau kemenangan akal sehat? Ya, Mas Budiman, ini adalah kemenangan masyarakat kecil yang mendampingkan, yang menantikan keadilan. Oke. Ya, saya sangat bersyukur karena proses yang panjang ini berakhir dengan terwujudnya keadilan buat Eliezer. Kenapa saya bilang proses panjang, Mas Budiman? Dari awal penyidikan saya ikut mendampingi bagaimana kita lihat Richard Eliezer berusaha keras untuk mengatakan yang sebenarnya, dan kalau kita lihat Mas Budiman, penyidik di Bareskrim, mereka juga pun bekerja pagi siang malam menjaga marwah Polri. Dan ketika Richard Eliezer dalam proses penyidikan juga dia berani mengungkapkan, kemudian dia mengatakan apa yang sebenarnya. Ini yang merupakan proses panjang, Mas Budiman. Kemudian dalam penuntutan juga kita terus mendampingi Richard Eliezer, kita terus kasih semangat bersama LPSK juga, rekan-rekan LPSK, bahwa ini proses panjang yang Mas Budiman melibatkan banyak pihak. Oke, tapi ini, kalau vonis hakimnya 18 bulan dan tuntutan jaksa 12 tahun, apa yang Anda baca dari disparitas putusan yang sangat jauh? Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara kami dengan jaksa penuntut umum ya. Terkait dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum 12 tahun, kami punya pandangan yang berbeda. Saya pikir fakta persidangan publik sudah mengetahui semuanya, bahwa dalam tuntutan tersebut tentunya kami berbeda pandangan. Dan kami sempat menanyakan ada apa, kemudian dalam pledoi kami, di dalam replik dijawab bahwa terjadi dilema yuridis. Nah, kemudian di dalam vonis hari ini yang saya lihat bahwa ini proses panjang yang melibatkan banyak pihak, kemudian penyertaan Tuhan, Mas Budiman, kalau saya bisa sampaikan seperti itu, bahwa kami bisa mendampingi Richard Eliezer, dan kemudian juga bagaimana Richard Eliezer memberanikan diri sujud di hadapan keluarga, meminta maaf. Kuncinya apa sih sebetulnya membuat hakim memvonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa? Kunci pokoknya apa? Saya lihat di dalam putusan majelis hakim adalah Richard Eliezer bukan pelaku utama, dan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Kemudian juga pun tadi salah satu pertimbangan adalah diberikan maaf dari keluarga korban. Kemudian juga di dalam pertimbangan majelis hakim, di dalam pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bagaimana menggali rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana dukungan dari Prof. Sulis, Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian para NGO, para profesor hukum,
dan juga pun Pak Mahfud MD sebagai Menko Oke, Polhukam. kayak gini, Roni, pertanyaan adalah, ini dengar-dengar jaksa kan belum bersikap ya dalam kasus apakah dia akan banding atau akan menerima. Kalaulah jaksa mengambil langkah banding untuk Eliezer, gimana strategi Anda? Ya, kita menghargai hak jaksa ya, bahwa kalau seandainya jaksa mau mengajukan banding itu adalah hak jaksa. Tetapi saya pelajari bahwa ada pedoman di nomor 4 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum huruf N. Di dalam pedoman internal kejaksaan di huruf F itu menyampaikan dalam hal terdapat permasalahan atau keadaan tertentu yang bersifat kausisitas atau pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Yang kita garis bawahi harus melihat rasa keadilan masyarakat. Kalau kita melihat bahwa Richard Eliezer begitu besar dukungan dari